Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik terkait dengan KTT G20 yang sepakat untuk memperkuat Global Finance Safety Net. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, saat ini kondisi ekonomi global, terutama sejumlah negara anggota G20 dalam kondisi tidak baik-baik saja yang dipicu oleh pandemi COVID-19 dan juga perang Rusia-Ukraina. Untuk itu, anggota G20 telah sepakat untuk memperkuat jaring pengaman keuangan global atau Global Financial Safety Net untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kondisi perekonomian dunia, terutama negara-negara anggota G20 saat ini, masih mengalami tekanan sebagai dampak lanjutan COVID-19 dan perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina. Pandemi COVID-19 dan perang mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi dan juga gangguan rantai pasok global. Kondisi tersebut akhirnya membuat harga sejumlah komoditas yang menjadi kebutuhan pokok, baik pangan maupun energi, melonjak signifikan. Kenaikan harga pangan dan energi secara global ini pun telah mendorong kenaikan inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara maju seperti Amerika Serikat. Padahal daya beli masyarakat di banyak negara masih belum pulih. Beragam cara dan strategi diterapkan untuk meredam lonjakan inflasi, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Salah satunya langkah Bank Sentral Global yang menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan. Dan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve menjadi pemimpin kenaikan suku bunga acuan yang membuat mata uang dolar menjadi perkasa dibandingkan negara lain. Alhasil semakin menambah tekanan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, Presidensi G20 Indonesia memiliki tantangan untuk mempertahankan integritas G20 dengan menghasilkan tindakan nyata dalam mendukung ekonomi dunia untuk dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat, recover together, recover stronger. Dan salah satu kesepakatan G20 adalah memperkuat jaringan pengamat keuangan dunia atau Global Financial Safety Net dan mendorong bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks untuk memperkuat pembiayaan pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, KTT G20 sepakat perkuat Global Financial Safety Net. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik, KTT G20 ini menjelang puncak dari penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia. Sedikit review dari Anda, bagaimana dengan sikap dari negara-negara G20 dalam menghadapi ancaman krisis keuangan global begitu yang masih menghantui hingga saat ini, Pak Peter? Ya, sejauh ini memang respon dari negara-negara peserta G20 itu terbagi dua, ya. Terkait dengan ekonomi, ya, hal yang menggembirakan adalah semua negara memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan kerjasama, ya, membantu perekonomian global, ya, terutama menghadapi semua tekanan yang sudah dan yang akan dihadapi, khususnya menghadapi tahun 2023. Ya. Tetapi memang masih ada hal-hal yang sulit untuk disepakati terkait dengan kondisi geopolitik yang terjadi saat ini. Ya. Sehingga ada kekhawatiran tidak akan ada kesepakatan, ya, komunike bersama sebagai hasil dari G20. Tetapi apapun, ya, walaupun tidak terjadi komunike bersama, tetapi hasil-hasil yang sudah dicapai sejauh ini, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai sejauh ini terkait dengan ekonomi, menurut saya sangat menggembirakan. Ya. Walaupun masih ada ganjelan, ya, masih ada permasalahan di antara negara anggota, ya, ada ketegangan, baik itu Amerika, Rusia, dan kemudian Cina, tetapi hasil-hasil nyata bisa dicapai. Dan ini menunjukkan kualitas dari kepemimpinan Indonesia sebagai presidensi G20 saat ini.
Yang menarik adalah salah satu kesepakatan presidensi G20 Indonesia adalah pembentukan atau penguatan jaring pengaman keuangan global. Begitu. Anda melihat apa yang dimaksud dengan Global Financial Safety Net ini? Ya, ini mungkin perlu kita pisahkan, Mas. Ya, ada dua kesepakatan ya, yang sebenarnya kedua-duanya itu sangat menggembirakan. Yang pertama adalah terkait dengan pembentukan pandemic fund. Ya, ini adalah sebuah kesepakatan kerjasama kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan kita, ya, melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh WHO, Bank Dunia dan WHO, yaitu Financial Intermediary Fund, khususnya ini untuk menjadi cikal bakal terbentuknya arsitektur kesehatan dunia, ya, yang sebenarnya memang sangat dibutuhkan. Ya, pandemi itu mengingatkan kita bahwasanya kita kekurangan sebuah protokol kesehatan, kerjasama kesehatan global. Ya. Kita sudah memiliki protokol kerjasama ekonomi, ya, yang tertuang di dalam bentuk kelembagaannya adalah IMF dan World Bank, tetapi untuk kesehatan kita belum punya. Dan ini sekarang sudah ada inisiatif untuk membentuk arsitektur kesehatan dunia global yang diawali dengan pembentukan FIF oleh World Bank, ya, dan WHO, dan kemudian diperkuat oleh G20 di dalam kesepakatan G20 yang dituangkan dalam bentuk pandemic fund. Komitmen yang sudah terbentuk adalah 1,4 miliar dolar. Nah, ini jangan sampai kita salah, ya, ini bukan yang kita maksud sebagai Global Financial Safety Net. Yes. Yang Global Financial Safety Net itu adalah lebih kepada kesepakatan untuk memperkuat arsitektur keuangan internasional, ya, arsitektur keuangan global. Ya, yang ini sebenarnya intinya adalah kesepakatan untuk melanjutkan, memperkuat peran dari IMF yang sekarang ini sudah berjalan, ya, karena memang IMF kan sebenarnya adalah dimaksudkan sebagai lembaga yang akan membantu ketika terjadi negara-negara anggota IMF mengalami kesulitan keuangan, ya, kesulitan fiskal, dan itu ada mekanisme yang sudah berlaku, dan kesepakatan di dalam G20 ini adalah memperkuat hal itu. Baik, tapi kalau kita dengan kondisi yang ada begitu, ancaman resesi juga yang masih ada, ini kita akan lihat seperti apa begitu. Tapi berikut ini kita akan sampaikan terlebih dahulu update ini, Pak Peter, terkait dengan kondisi, ya, dari acara G20 di Bali. Ya, siap, Mas. Baik, untuk mengetahui bagaimana begitu dengan update terkini dari KTT G20 begitu di Bali, kita akan mencoba untuk menghubungi reporter Valerie langsung dari Bali. Ya, halo Valerie. Ya, halo Valerie, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, langsung saja kita akan review dan mengetahui seperti apa kondisi terkini dari KTT G20. Ataupun penutupan dari forum diskusi resmi Business 20 Summit di Bali Nusa Dua Convention Center, di mana pada hari kedua ini akan diselenggarakan sejumlah panel diskusi yang terbagi menjadi 7 sesi. Ada sejumlah pembicara yang sudah dijadwalkan akan memberikan keterangan pada hari ini ataupun berbicara di hadapan para delegasi yang hadir. Di antara nama yang kami terima ini merupakan 2 orang terkaya di dunia, yakni CEO Amazon Jeff Bezos dan juga CEO Tesla Elon Musk. Namun memang partisipasi mereka akan dilakukan secara virtual. Kemudian kami juga mendapatkan nama pembicara ini merupakan aktris Anne Hathaway yang akan merepresentasikan United Nations Women Goodwill Ambassador yang akan berbicara terkait dengan topik potensi wanita dalam bisnis global. Karena memang kalau kita melihat diskusi yang diselenggarakan selama B20 Summit ini kebanyakan adalah berbicara tentang bisnis global dan juga bagaimana upaya pemulihan ekonomi terutama di tengah potensi resesi yang mengancam dunia dan juga bagaimana upaya pemulihan setelah dilanda pandemi COVID-19 selama 3 tahun terakhir. Dan nantinya juga ini pada ajang B20 Summit karena mempersatukan para pebisnis global di seluruh dunia, ini juga menjadi salah satu lajang ataupun juga menjadi salah satu ladang investasi di Indonesia. Ini mengingat banyak sekali peserta yang hadir, berdasarkan konfirmasi sudah ada 3.300 delegasi yang hadir, 2.000 diantaranya merupakan CEO ataupun pimpinan negara dan juga para pemimpin dari bisnis di dunia yang merepresentasikan sekitar 6,5 juta bisnis, sehingga tentunya ini
menjadi ladang investasi yang potensial, dan ini juga terutama untuk 3 titik, yaitu energi, transisi, dan juga untuk investasi berkelanjutan. Dan kemudian juga selain agenda B20 Summit yang pada hari ini akan ditutup dengan gala dinner yang rencananya akan diselenggarakan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, besok juga akan dimulai puncak konferensi tingkat tinggi G20 Bali, di mana sejumlah kepala negara juga sudah hadir pada minggu malam tadi, di antaranya yakni Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, kemudian Perdana Menteri Jepang ini juga sudah hadir pada malam hari tadi, serta Menteri Luar Negeri dari Rusia yang mewakili Presiden Rusia Vladimir Putin yang memang memutuskan untuk absen pada KTT G20 Bali ini karena isu domestik. Untuk persiapan dari KTT G20 Bali besok juga ini telah dimaksimalkan, di mana pengamanan pun dilakukan secara cukup ketat. Akses masuk ke wilayah Nusa Dua pun dibatasi untuk para delegasi saja ataupun juga para tamu undangan serta yang menginap di kawasan Nusa Dua. Dan besok pada acara puncak ini juga untuk mensukseskan zero transmission, maka untuk akses masuk ke kawasan Nusa Dua pun hanya diperbolehkan bagi kendaraan listrik saja. Ya, Prasetyo. Baik, terima kasih Valerie atas update terkini dari penyelenggaraan KTT G20 Indonesia di Bali, di mana sudah banyak kepala negara-negara anggota G20 yang sudah hadir di Bali. Tadi Rusia sudah memberikan wakilnya, begitu ya, diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia. Dan kita akan lihat apakah pertemuan ini benar-benar menjadi suatu langkah konkret G20 bagi dunia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Ya, Pak Peter. Halo. Yap. Ya, mencermati dengan kondisi Mas. yang ada begitu. Nampaknya respon dari banyak negara untuk hadir di Bali ini luar biasa sekali begitu. Bahkan sudah banyak pemimpin negara yang sudah berada di Bali untuk segera menggelar begitu ya KTT G20 yang akan mencapai puncaknya 15 dan 16 November 2022. Lantas bagaimana, apa yang bisa kita lihat dengan kondisi ini? Apakah benar-benar Indonesia ini juga bisa memberikan langkah konkret bagi pembangkitan dalam artian ini perekonomian dunia yang sedang mengalami tekanan? Ya, ini bagi Indonesia adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan besar ya. Dan kita mendapat peluang itu dengan adanya terjadi ya, sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu kejadian pandemi ya. Dan kemudian ada ketegangan politik ya, ada eskalasi geopolitik yang luar biasa, perang Rusia dan Ukraina ya. Dan pada awalnya banyak yang pesimis bahwasanya Indonesia bisa memainkan perannya secara maksimal di tengah kondisi yang begitu sulit tersebut ya. Tetapi apa yang sudah kita lihat sekarang ini, nampaknya pemerintah bisa memainkan peran yang cukup baik ya, dan itu diapresiasi oleh semua anggota dari G20 ya. Dan termasuk diantaranya adalah yang seperti saya sampaikan tadi, pada umumnya pertemuan G20 itu tidak menghasilkan suatu aksi nyata ya, tetapi lebih banyak dalam bentuk kesepakatan. Tetapi yang sudah kita rintis yang memang itu yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, bagaimana membawa pertemuan G20 ini, G20 Forum ini, walaupun hanya sekadar forum, tetapi bisa melaksanakan atau mewujudkan langkah-langkah nyata ya. Salah satunya yang seperti saya sampaikan tadi adalah bentuknya adalah penggalangan pandemic fund ya, gunanya untuk mengantisipasi apabila terjadi pandemi di masa yang akan datang ya. Dan ketika itu terjadi, kita sudah memiliki sebuah protokol, sebuah kelembagaan bagaimana kerjasama global itu bisa digalang ya, dan dananya juga sudah dipersiapkan untuk kita benar-benar bisa mengantisipasi hal-hal yang seperti pandemi ini agar supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Itu adalah hasil nyata menurut saya adalah dari G20 ya, salah satunya. Baik, apakah juga dengan adanya pembentukan ataupun kesepakatan terkait dengan penguatan tadi global safety net tadi, ini bisa menjadi salah satu juga konkret begitu ya hasil nyata yang dilakukan oleh negara-negara G20 bagi dunia. Kita bahas di segmen berikutnya. Pak Peter, kita akan jeda dulu sebentar. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara G20 di tahun 2023. Ini proyeksi dari IMF. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda.
Ya, kita lihat ini ya. Ada India yang menempati posisi pertama untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi negara G20 tertinggi di tahun 2023 mendatang. Kemudian Indonesia di posisi kedua sekitar 5%, kemudian China 4,4%, Arab Saudi 3,7%. Berikutnya Turki, Argentina, Korsel, Australia, Jepang, dan juga Kanada. Itu dia beberapa negara dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Kita lihat memang Italia, Jerman, dan Rusia yang diproyeksikan tumbuh negatif. Berikutnya, kita lihat inflasi dari negara-negara G20 Oktober 2022. Turki kita lihat lonjakan luar biasa, September 83,45%, di bulan Oktober kemarin meningkat lagi menjadi 85,51%. Demikian juga dengan Italia dari 8,9% menjadi 11,9%. Dan selanjutnya, bagaimana dengan pergerakan inflasi di Uni Eropa? Ya, dari September 2022 kita lihat 9,9%, dan di Oktober 10,7%. Kemudian Jerman juga sama, kita lihat juga masih menunjukkan tren kenaikan inflasi 10%, kemudian naik menjadi 10,4%. Lantas bagaimana dengan Perancis yang tadi juga diprediksikan tumbuh mengalami kenaikan sekitar 0,7%, inflasinya juga naik 5,6%, meningkat menjadi 6,2% di Oktober 2022. Berikutnya Indonesia, pemirsa. Ini menarik kalau kita cermati dengan deflasi yang terjadi di beberapa bulan. Kita lihat ini membuat pergerakan inflasi secara tahunan menurun dari 5,95% menjadi 5,71% di bulan Oktober 2022. Dan berikutnya ada Korea Selatan mengalami lonjakan inflasi juga dari 5,6 menjadi 5,7%. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Ya, Pak Peter, kita akan lanjutkan kembali dengan kondisi yang ada begitu. Beberapa proyeksi pertumbuhan ekonomi sejumlah negara bahkan diproyeksikan tumbuh negatif di tahun 2023 mendatang. Indonesia bahkan di posisi kedua. Secara fundamental, apakah Indonesia memang cukup berperan apabila nanti ada penguatan dari Global Financial Safety Net yang sedang kita bahas ini, Pak Peter? Ya, sebenarnya Global Financial Safety Net itu adalah seperti yang saya sampaikan utamanya adalah peran dari IMF. Ya. IMF adalah bagaimana membantu negara-negara yang mengalami kesulitan secara fiskal, ya. Dan kita pernah menjadi salah satu pasiennya IMF tahun 97-98, ya. Nah, untuk di tahun 2023 ini, ya, Indonesia diperkirakan, ya, itu akan cukup mampu bertahan, ya. Tetapi Global Financial Safety Net ini kan utamanya kan bukan hanya untuk Indonesia atau satu negara tertentu. Betul. Tetapi dengan melihat kondisi global yang masih terdampak oleh pandemi, juga terdampak oleh ke perang Rusia dan Ukraina, sehingga diperkirakan akan banyak negara yang akan mengalami kondisi yang sulit, ya. Termasuk terkait dengan kondisi utang mereka, ya, defisit fiskal mereka yang masih sangat lebar, ya, sehingga mereka membutuhkan, ya, bantuan, dan untuk itulah peran dari Global Financial Safety Net ini menjadi penting, dan itu saya kira akan perannya akan dimainkan oleh IMF dengan dukungan negara-negara yang mengalami kondisi yang lebih baik pada tahun 2023. Oke, untuk mekanisme penyalurannya sendiri seperti apa nanti ya Pak Peter ya? Nah, ini yang saya sebutkan tadi masih akan menggunakan pola yang sama, ya, karena kita tidak membentuk lembaga baru dalam hal ini, ya. Jadi kesepakatan yang diambil, ya, di dalam pertemuan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral pada bulan September kalau nggak salah, bulan Oktober. Di Washington, ya, pertemuan terakhir dari pertemuan level menteri, itu disepakati bahwasanya memperkuat arsitektur keuangan di Indonesia global, ya, dan itu untuk mengantisipasi risiko-risiko yang akan terjadi di ke depannya, dan tidak membentuk lembaga baru, tetapi memperkuat yang sudah ada, ya, jadi protokol yang sudah ada, kelembagaan yang sudah ada, termasuk juga terus mendukung alokasi penyaluran
SDR (Special Drawing Right) ya, yang tanda kutip mata uangnya IMF bagi anggota-anggota IMF ya, dan itu merupakan protokol lama, protokol yang sudah biasa dilakukan untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan fiskal. Ada penambahan mungkin alokasi dana yang lebih besar lagi tidak dari anggota G20 misalnya untuk tadi memperkuat satu jaring pengaman keuangan global ini? Ini yang belum saya belum dapatkan informasi apakah akan ada tambahan dana ya, yang ada adalah komitmen untuk pandemic fund ya, tapi untuk global financial safety net saya belum dari dokumen kesepakatan di Washington itu saya tidak melihat adanya kesepakatan untuk penambahan dana untuk global financial safety net, tetapi lebih memanfaatkan protokol yang sudah ada, ketentuan yang sudah ada atau mekanisme yang sudah ada. Baik, berarti dengan kondisi saat ini dengan adanya ancaman resesi global begitu bahwa memang semua harus bahu-membahu dampaknya untuk mengatasi negara-negara yang kesulitan saat ini dari sisi finansial, Pak Peter. Ya, karena memang kondisi sekarang ini kan sangat berbeda-beda ya. Ada negara yang mengalami stagflasi, ya, resesi dengan inflasi yang sangat tinggi, ya, seperti tadi disampaikan di infografis. Rusia, ya, Turki dan Argentina mengalami hyperinflation, ya, dan kondisi perekonomian juga mengalami perlambatan. Nah, bahkan negara-negara maju seperti Inggris, Australia, Jerman, Italia itu juga mengalami kondisi inflasi yang sangat tinggi dan juga pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ya. Dan ini tentunya ya perlu mendapat perhatian dari lembaga keuangan internasional dan juga kerjasama keuangan internasional ya, antara negara-negara, karena kondisi global yang suram, ya, kondisi keuangan yang suram itu akan berdampak kepada individu negara, masing-masing negara, ya. Walaupun kadar dari dampaknya tentunya akan berbeda-beda. Ya, Indonesia dalam hal ini sering disebut sebagai salah satu negara yang paling siap, paling kuat, termasuk yang cukup kuat untuk menghadapi dampak dari merosotnya atau melambatnya perekonomian global. Ya. Oke. Nah, Pak Peter, adakah juga dengan kondisi saat ini begitu relaksasi dari syarat dan ketentuan begitu yang diterapkan apabila IMF memang yang menjadi penyalur dana bantuan tadi? Tahan dulu jawabannya Pak Peter, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Sugara Institute. Ya, Pak Peter, ini menarik kalau kita cermati bahwa memang dengan kondisi yang ada, ancaman resesi yang masih terus ada hingga hari ini pun menjadi suatu keniscayaan bahwa bantuan ini dibutuhkan oleh negara-negara yang memang sedang mengalami tekanan begitu ya, baik akibat pandemi yang berkepanjangan, kemudian perang Rusia-Ukraina yang mengganggu juga rantai pasok global. Nah, apakah persyaratannya menurut Anda ini perlu direlaksasi dari IMF apabila ingin menyalurkan bantuan biar segera diterima, kemudian negara-negara yang dibantu pun bisa segera pulih, Pak Peter? Ya, saya kira sebuah keniscayaan ya, kewajaran kalau IMF kemudian lebih melakukan relaksasi ya di dalam upaya untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan akibat dari pandemi ya, agar supaya dampak dari pandemi ini tidak berkepanjangan ya, agar supaya negara-negara tersebut bisa secepatnya pulih ya, dan sesuai dengan motonya G20 ya, harus recover together, recover stronger ya, berarti bersama-sama ini kita lakukan. Dan peran IMF dalam hal ini ya sebagai lembaga yang memang memiliki tugas untuk membantu negara-negara yang mengalami kesulitan fiskal ya, saya kira harus lebih menyesuaikan dengan kondisinya, melakukan relaksasi ya. Karena kondisi dari setiap negara itu kan berbeda-beda seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya. Untuk menghadapi pandemi, hampir semua negara ya, boleh dikatakan mengalami pelebaran defisit, ya, mengalami peningkatan hutang, ya, guna untuk menutup fiskal defisit mereka yang mengalami pelebaran, hutangnya meningkat, sehingga semuanya menjadi dalam kacamata IMF itu bisa saja mengalami kondisi yang di luar normal, yang mungkin pada waktu-waktu normal itu tidak bisa
mendapatkan bantuan dari IMF. Ya. Tetapi di tengah kondisi yang sekarang ini, guna untuk tadi yang menjaga agar supaya tidak terjadi scary effect, yang dampak yang berlarut-larut dari pandemi dan juga dikarenakan oleh perang Ukraina Rusia, ya. Dan agar supaya negara tersebut bisa juga secepatnya recovery, dan kalau negara-negara itu bisa secepatnya recovery, itu juga menjadi momentum, menjadi peluang bagi global untuk tumbuh lebih baik, ya. Karena kita sekarang benar-benar fokusnya sebenarnya adalah bagaimana kita menyehatkan kondisi keuangan global. Jadi IMF sudah sewajarnya kalau seandainya melakukan relaksasi guna percepatan membantu negara-negara yang membutuhkan tersebut. Baik, kalau kita bicara mengenai skala prioritas, apakah akan difokuskan kepada negara-negara G20 saja atau bisa di luar itu? Mengingat banyak juga negara-negara G20 yang saat ini sedang tertatih-tatih juga, Pak Peter. Tadi ada Turki yang lonjakan inflasinya nyaris 100%, kemudian beberapa negara yang diprediksi bahkan akan tumbuh negatif di tahun depan, begitu Pak. Ya, ini IMF harus membantu ya negara-negara anggotanya IMF, ya. Walaupun negara-negara tersebut bukan anggota G20. Ya. Kesepakatan G20 itu adalah mendukung peran dari IMF, bukan menggantikan posisi IMF. Ya. Jadi saya kira arahnya adalah bagaimana kita memanfaatkan secara kelembagaan yang sudah ada, ya, untuk arsitektur keuangan internasional kita ini, adanya IMF, adanya World Bank, ya, untuk membantu negara-negara yang memang membutuhkan. Ya, terlepas apakah mereka itu anggota G20 atau tidak. Bahkan mungkin lebih difokuskan kepada negara-negara bukan G20, ya, karena negara-negara kecil yang sangat rentan, yang terdampak besar oleh pandemi dan juga sekarang ini resesi global, itu justru lebih membutuhkan bantuan dari IMF. Oke, itu dia fokus yang perlu diperhatikan begitu. Ini juga menjadi salah satu aksi nyata juga, ya, kesepakatan dari negara-negara G20 untuk pemulihan ekonomi global. Baik Pak Peter, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Peter. Salam sehat Mas. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kasus positif dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat. Kami segera kembali.